2-1. Ini 2 kali ngelawan alter ego dan kalian menang. Ya. Luar biasa. Hoki lagi. Hoki ya? Waduh, kayak ngomongin hoki sih, itu udah terkalkulasi gak sih sebenarnya? Enggak sih, malah kita nyangkanya kalah. Oh, malah nyangkanya kalah? Loh, Iya. kenapa gitu? Kamu gak pede kenapa? Karena ntar di game pertama tuh ya, hero-nya Rek di-ban semua. Di-deny semua, deny pick buat si Rek. Ini bakal bikin kalian kewalahannya karena itu kah atau ada hal lain di game pertama? Enggak, karena kita tahu lawan kita kuat, terus kita nggak punya data soal lawannya. Kan Nino kan baru dari MDL kan, jadi kita nggak tahu lawannya tuh sekuat apa gitu. Tapi kita naruh lawan tuh pasti lawan tuh kuat, kita expect-nya selalu kayak gitu. Oh, jadi bukan karena hero-nya Rek yang abis, tapi lebih ke arah membaca dari alter ego yang baru ini. Nino gimana tadi mainnya Nino tuh? Sebagai player baru nih, pendatang baru di MPL. Sebagai dia bagus ya tadi mainnya. Harusnya kan pengalaman dia kan baru banget kan di MPL ini, baru banget join 1 minggu ini. Harusnya kedepannya bakal bisa berkembang jauh. Contohnya kayak Skylar tuh sekarang udah bagus tuh mainnya. Tadi awal-awal kan masih banyak salah gitu-gitu. Ya mungkin pengalaman lah. Pengalaman yang berbicara ya? Iya, pengalaman. Yes. Pengalaman yang berbicara. Tapi kalau Momong lihatnya gimana tadi tuh? Iya lumayan sih, maksudnya kayak lawannya juga satu lainnya sama anti-match kan. Dan dia bisa, masih bisa apa yang ngimbangin lah kalau menurut aku. Jadi masih butuh ya, balik lagi MPL stage kan bukan satu apa ya hal yang mudah ya. Jadi paling ya butuh waktu banyak banget sih sebenarnya buat adjust lagi, buat adaptasi lagi. Tapi kalau dari hero-nya Rek tadi pakai Baksya, menurut Momo cocok nggak? Cocok-cocok aja sih sebenarnya, tapi aku ngerasa aku tadi pengen ngeliatnya dia main Pakito lagi sih tadi sebenarnya. Oh, tapi sebenarnya hero pool Rek jadi tank tuh udah banyak belum sih, Ican? Hero rank banyak banget malah. Oh iya? Dia tuh orang yang nggak perlu mainin hero-nya udah tahu cara mainnya. Gitu dia. Jadi dia tinggal dipilihin aja gitu ya mau main hero. Sama aku sama dia tuh main hero nggak nge-spam banyak-banyak, udah tahu hero-nya gimana udah main. Oh, kamu lebih ke arah baca itunya ya, segala-galanya gitu. Implementasikannya. Lebih ke decision making aja, kalau musuh kayak gini gua ngapain. Wow, itulah dia. Tapi kita bakal lihat nih, Momo Chan apa yang terjadi di in-game-nya, Mo. Ini highlightnya emang game pertama aku ngerasa Rek main Baksya kan juga matinya juga banyak banget kan ya tadi ya. Itu kenapa sih sebenarnya, San? Sebenarnya kalau Karena dari... emang ngezoning ya. Coba kasih ini kali ya, space buat Persik kali ya. Enggak juga sih, kayaknya dia main Baksya tadi salahnya mungkin banyak kalkulasi yang miss lah. Oh gitu. Iya sih di early-nya ya, tapi ini udah game yang keduanya dibalikin sama EVOS. Dan bahkan kalau kita lihat juga memang sebenarnya di game yang ketiga aku juga kaget sih ada Digi yang di pick justru ya. Dan Diginya bener-bener ini banget, kayak anggapannya bener-bener efektif banget malah. Iya. Ngegangguin terus ya. Iya ngegangguin terus. Emang udah ini ya, emang udah latihan? Apa? Kalkulasi kan pengen Digi diambil di game ketiga? Enggak, tadi niatnya game 3 tuh Pakitonya mau tank. Oh. Cuman Ada ya Digi. udahlah si Clover mau Pakito ya udah pilih hero rek lagi. Oh gitu. Adjustnya cepet ya kalian ya. Oh ya udah. Soalnya kan baru nge-pick 2 hero juga, jadi beruntung aja sih itu dapatnya Digi di pick ketiga. Dan enak juga sebenarnya sih, walaupun misalnya nggak pakai meta Digi feeder, dia bisa ngenetralisir kan. Tadi sesinya juga ada Sylvana, ada segala macam. Jadi kita ngelihat kalau dari tim EVOS Legend kalau di leg yang pertama itu 2-0. Sekarang itu 2-1. Apakah ada karena dari perubahannya Pai sama Nino ini? Dibilang karena perubahannya pasti. Soalnya kan Pai itu kan udah main sama trio kan udah lama kan. Iya. Terus data yang kita punya soal Pai, dia main kayak gimana gitu lebih banyak dibanding Nino. Jadi mungkin game 1 kita ibarat kata ada satu player yang kita nggak punya gambarannya main dia bakal gimana gitu. Nggak ada yang expect ya sebenarnya, nggak ada yang ketahuan juga dia mau main hero apa gitu kan. Karena di apa yang tim sebelumnya aja bahkan di Alter Egois dia mainnya Yuzong terus. Jadi kayak belum ketahuan mungkin. Sebelumnya di MDL juga dia jarang main kan. Lebih susah mana as a player ya? Kamu kan rotasi tuh jalan-jalan sana sini. Oh, untuk lawannya lebih susah Pai. Oh. Lebih susah Pai.
Mungkin karena jam terbang dan gerakannya Iya. dia yang lebih matang kah atau ada lain? Enggak sih, beda tipe kelihatan banget. Gameplaynya beda ya? Ya, kalau si Nino tuh tipe yang killer, kalau Pai ini tipe-tipe yang berkorban dia. Jadi dia yang sengaja depan, ntar temennya baru datang. Beda banget tipenya kelihatan. Oh udah langsung kelihatan Iya, ya. langsung kelihatan. Tapi nih ada yang spesial buat Luminaire. Kita bakal lihat bareng-bareng ya gimana performa dari Ichan Luminaire yang pakai flame shot on point banget. Apanya pakai Cur. Kagura tadi? Iya, wajah. Flame shotnya loh. Itu kalkulasinya gimana Ichan? Niatnya mau gagalin recall doang biar lama. Dapat bonus. Iya, bonus. Salah kopi ya. Hoki doang itu. Iya. Itu hoki yang terlihat keren. Enggak, aku sudah kalkulasi gitu dong. Udah dari scene kostan segala macamnya, prediksinya. Enggak, ya Biar prediksinya keren. gitu ya. Kalkulasinya Makanya ya. tadi kalau dilihat itu kan dia udah di situ lama, nunggu recallnya selesai baru ke flame shot. Oh Karena iya. cuma gagalin recall. Tapi rupanya dapat bonus dapat kill. kill. Bonus hoki aja makanya. Dan itu bikin shock juga sih ya. Dan EVOS ketika kalah di game pertama dan di game kedua ya, di game kedua itu kamu kan sesama user Selena nih. Ada Udil yang tadi pakai Selenanya, aku denger sampai pada teriak-teriak tentang Selenanya yang gila banget. Kamu ngeliat Udil yang pakai Selena, Biasa aja. skip aja, B aja. Masih jagoan aku gitu ya? Enggak sih, bukan berarti jagoan aku, cuman kayak apa ya? Nggak Selena, terlalu- Udil belum maksimal lah tadi game 2. Oh. Makanya aku masih bisa biar dia tuh nggak roaming kiri kanan tuh masih bisa aku buat tadi. Makanya dia belum maksimal. Wow, Selenanya Udil belum maksimal. Mau Chan ngeliatnya gimana Mo? Aku sih gak tau ya, kalau ngeliat Selina aku udah jiper-jiper aja siapa yang mau mainin apa gitu kayak. Maksudnya mau Udil, mau Binar kayak menurut aku kayak sama aja, sama-sama menakutkan. Kayak dagdikdukser early-nya sih ya, laning Iya, phase-nya. betul, Tapi ketika betul. ngelawan Selena ya, sebenarnya apa sih yang harus diantisipasi gitu? Ketika ada lawan-lawan kayak Selena. Kalau Selena yang harus diantisipasi hokinya dong sih. Pelenya soalnya- nyampe ya? Iya. Kadang tuh Selena tuh udah ngepasin, toto belok. Kalau emang lagi hoki ya udah hoki kena. Makanya nggak ada tuh kata yang main Selena, jago Selena nggak ada. Emang lagi hoki doang. Oh gitu. Mohon maaf ya, kayaknya kamu kalau ngelempar Selena pasti udah ada Udah selalu perkiraan on point ya gitu ya? kan? Nggak ada, orang langsung aja lempar. Buset! Ngomong-ngomong kita bakal lihat standing sementara dan rupanya EVOS Wih. Legend berpindah ke peringkat yang pertama. Pucuk, rasanya apa Pucuk? Itu masih 9 match ya? Iya makanya. 9 match. Onyx udah main 10. Sombong dikit ya, baru 9 udah peringkat Enggak, pertama. kalau besok kalah turun kan. Oh gitu Turun maksudnya. nggak sih kalau besok kalah? Harusnya kalau Enggak sih. tergantung match, tergantung gamenya. Oh, Tergantung iya, iya. dari kalian Oh, kalau iya 2-0 juga atau enggak. sih. Misalnya kalau kalian ini misalnya sama-sama kayak Onyx Esports, kalian masih di atas, soalnya head to head-nya kan. Betul. Kalau agregatnya ada lalalala, habis itu head to head. Kalian kan yang menangin lawan Onyx. Iya, satu ya. Iya. Padahal cuma hoki-hoki doang. Aduh emang hoki sih nomor 1 sih. Wah, Oh, gila sih. gila. Humble Faktor. banget, humble. Dia biar nggak menjelaskan terlalu banyak, Oh, hoki iya. aja. Kelar. Enggak. Oh, Budi pengen main Selena aja dibilang hoki loh. Soalnya emang iya kita latihan nggak pernah menang. Wow. Scream gitu. Kalah. Makanya turnamen kok menang. Ah udahlah. Wah, Dan yang hari ini hoki, kalau kata Ichan hoki itu nggak cuma EVOS Legends, ada Genflix Heroes juga yang naik ke peringkat yang ke-6. Ini Geek Fam Revamp lagi dalam kondisi yang agak sedikit dagdikdukser juga sebenarnya. Iya sih. Oh iya ya. Iya, tapi kalau dari ngomongin tentang match, Genflix Heroes udah main lebih banyak sih. Ini udah momen-momen akhir. Ichan, kamu sebagai EVOS Legends nih, apa yang kamu inginkan di minggu-minggu akhir ini? Yang aku pengen banget, Iya. pengen banget tuh dapat dukungan doa dari semua orang Wih. biar makin hoki. Oke. Ujung-ujungnya tetap sama ya, Nanti Bu. kamu minta Iya. doain ya. Tapi untuk besok, hari Sabtu, malam Minggu, EVOS akan menjadi penutupan match lagi nih melawan Genflix Heroes. Lalu untuk pembukaan ada RRQ Geek Fam, Aura, Fire, dan juga Big Hero Alpha, Genflix Heroes. Mereka menumbangkan yang pertama, Onyx Esports. Ya, Dan kamu ketika ngelawan Genflix, tim yang mungkin kalau kita bilang aneh sih sebenarnya. Mereka tuh suka aneh. Iya. Kalau tim-tim papan atas yang ada di klasemen mereka bisa menang. Sekarang kalian yang ada di atas. Ada sedikit ketakutan nggak ngelawan tim-tim yang unpredictable kayak Genflix? ada lah pasti.
ada pasti ketakutannya ya, itu justru emang Genflix performanya sekarang udah mulai stabil sih, karena mungkin kalau gua lihat sisi gedenya sih kuncinya di si Bottle udah mulai lepas mainnya, beda banget sama dulu. Kuncinya di dia aja sih, mungkin ntar paling malam kita latihan buat lawan Genflix. Wih. Udah langsung mau latihan. Kamu nggak live streaming? Udah malam? Ntar habis latihan baru live stream. Oh, Wih, masih berdedikasi. rajin ya. Tapi ini kan Botol juga anak ajaib juga ya, maksudnya dia baru hadir di MPL. Begitu pula dengan Versi. Kamu ngelihat kedua player ini, jagoan mana? Jago temennya sendiri lah ya. Sekarang kalau aku ngeliat player-player baru ya, udah bukan ngeliat playernya tuh mentalnya bagus apa enggak. Tapi aku lebih ke ngeliat 4 orang lainnya sama isi di tempat dia latihan kayak coach, analis gitu-gitunya. Udah lebih ke, pokoknya kalau anak ini hebat, ya karena yang lainnya. Harus sih, itu ngefek banget. Gimana dia bisa nerima sekelilingnya apa enggak gitu, Ya, mengimbangi. gimana yang sekelilingnya ngedidik dia, Ngebimbingnya yang seperti udah apa? punya pengalaman banyak, yang ngajarinnya pelan-pelan, gimana cara ngedidiknya lah gitu. Oh, lebih ke arah bukan jago mekanik doang. Dan kamu sendiri kalau di gaming house berarti sebelahan sama Versi terus ya? Yang berperan Rahasia sih. Oh, rahasia. Yang berperan untuk mendidik Versik. Rahasia dapur. Oh, rahasia Itu dapur. rahasia dapur itu. Itu nggak dapur sih. Oh iya, rahasia gaming house. Bener, Mama Cantum band Smart. Dan kalau kita bahas mungkin dari EVOS ada beberapa tim yang belum mereka lawan. Berarti sisanya kayak tinggal 4 atau 5. 3 apa 4 ya? 3 atau 4? Belum ketemu Aura. Belum ketemu Ini week berapa? Week 6. Sekarang week 6. Kayak main lagi Masih ada 4 atau 5. masih ada. Oh iya. Besok Genflix, terus habis itu week depan 2, week depannya lagi 2. RRQ Oh, belum berarti juga. 5 ya? Klasiko 5. kan. Benar. Tinggal sisa 5. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang EVOS Legend, di home team kita Alter Ego yang baru saja dikalahkan oleh EVOS Legend. Mereka akan lawan Big Etron Alpha, lalu RRQ dan juga tim Aura. Udah apa ya? Apa ya? Ya, ini lawan yang tentunya mereka harus persiapkan juga ya, apalagi dengan patch terbaru. Ini banyak banget yang ngomong kalau Alter Ego kurang beradaptasi dengan patch yang baru. Tapi emang seberat itu ya patch kali ini? Kayaknya nggak ada bedanya sih. Oh, nggak ada Mungkin beda? Alter Ego kalau gue ngeliatnya lebih ke masalah luar gamenya. Kenapa dia harus sampai promosiin dari MDL? Contohnya kayak kita kan tiba-tiba rehat, kita sampai harus promosiin dari MDL, terus kita harus berbaur lagi, ulang lagi. Sama kayak mereka ada yang terkena penyakit satu, Iya. ya otomatis dia naikin dari MDL, mungkin biar lebih maksimal gitu. Oh, berarti gimana caranya ini tim bisa cepat-cepat mau beradaptasi? Bukan dari in-game-nya, malahan dari teammates-nya, dari Ya, teman-temannya. pasti selesain masalah out game dulu, baru bisa yang di in-game-nya tuh berjalan gitu. Oh, bener sih. Kalau luarnya aja belum bisa connect, gimana di in-game-nya ya? Simple kok, sama kayak mau main game, misal lagi nggak mood main game terus dipaksa main game, Iya ya udah nggak sih. mungkin lah. Ngebangun mood itu sangat penting ya, Momocuan ya. Baiklah. Oh, baiklah. Tapi tadi ada dari KB juga nih. KB minta pesan untuk Udil. Kamu mau pesan apa, nasi uduk, apa nasi goreng, apa? Ayo, ada apa dengan Udil? Udil. Deal? Gak ada lah, gue pesennya yang baik-baik aja, tetap berjuang lah. Pokoknya apapun masalah di tim lo, semoga cepat selesai, semoga bisa berkembang lagi. Wih, doanya baik sekali ya. Nanti dicat beda nih. Udil. Udil. By the way, teman-teman semua tadi yang udah membagikan momen seru kalian di snack video. Inilah dia pemenang dan berhak mendapatkan skin spesial. Moskov. Moskov bakal kepake nggak sih di MPL? Bakal. Serius. Ya ntar aku jadi jungler. Oh, luar biasa. Mantap. Ditunggu ya, ditunggu teman-teman. Ada Angela Leslie, wah ini mainnya sepertinya seru sekali ya. Ada Leslie, hero favoritnya Pak Pulung. Kawawa. Oh iya juga, bener sih bener-bener. Tapi congratulations sekali lagi, yeay. Nilainya berapa Ican gameplaynya?